أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken menika sebuah kitab pembahasan dari karangan Abdul Qaqa Muhammad bin Shalih Abu Alu Abdillah. Ini menika kiat supaya kita semangat belajar agama. Di antara kiat selanjutnya adalah selalu mencela diri karena kekurangannya dalam belajar. Maka ini di antara nasihat para ulama. Maka juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Nabi paling pesan ini sudah kita sering disampaikan, ihris, semangatlah kepada hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, wa la ta'jas, dan jangan malas atau berputus asa. Ini pesan Nabi SAW untuk senantiasa supaya kita semangat belajar agama. Sampai kapan? Sampai badan ini layak untuk hidup. Badan ini layak untuk hidup, layak untuk belajar agama. Selalu mencela diri karena kekurangannya dalam belajar. Maka tantangan besar yang bisa mematikan semangat belajar ilmu syar'i adalah sikap puas seseorang dengan ilmu yang dia miliki. Cepat puas dengan apa yang dia miliki, ini merupakan bisa tantangan besar yang bisa mematikan semangat belajar. Hendaknya kita jangan cepat berpuas diri berkaitan dengan ilmu. Kalau babnya dengan harta, ya kita lihat dia di bawah kita. Kalau dia dengan ilmunya, lihat di atas kita. Oh ternyata kita itu baru sedikit ilmu, sehingga kan semangat dengan apa? Untuk meraih ilmu. Jangan sampai sikap cepat puas dengan ilmu yang dimiliki dan keyakinannya bahwa dia telah mencapai tingkatan ilmu yang tinggi. Ini bisa mematikan semangat untuk belajar. Wis merasa cukup, sehingga tidak ingin nambah ilmu.
Padahal semakin kita belajar, semakin banyak ternyata banyak yang belum kita ketahui. Dan dia telah menjadi ulama di masanya, maka dan orang yang terkenal di zamannya dengan ilmu syar'inya. Kapan saja pemahaman yang telah dia ini muncul dalam hati dan pikiran seorang, maka ia akan dijangkiti penyakit horor dan penyakit ujub. Maka horor ini kok terperdaya. Seorang cepat berpuas diri dengan ilmu yang ia miliki dan merasa sudah tinggi ilmunya, maka dia akan dijangkiti penyakit horor, yaitu terperdaya dan penyakit ujub, bangga diri. Ini sikap yang hati-hati terhadap ujub ini, bangga diri. Maka saat itu dia akan malas untuk menuntut ilmu. Ia mengira bahwa dirinya telah menguasai banyak ilmu dan seluruhnya. Dengan demikian masih adakah semangat yang tersisa untuk belajar? Salah satu pelajaran yang bagus diantaranya adalah ulama besar, yaitu yang bernama Atha bin Abi Rabah. Bagaimana ketawaduan beliau dalam belajar? Beliau itu adalah pakar babagan manasik haji. Itu pakarnya. Namun ketika ada seseorang yang menyampaikan di depannya membahas tentang yaitu manasik haji, bagaimana menyimaknya, beliau seolah-olah menyimaknya kayak belum tahu tentang manasik haji, padahal beliau adalah pakarnya. Ini ketawaduan seorang Atha bin Abi Rabah yang pakar babagan masalah manasik haji. Namun ketika ada seseorang yang menyampaikan tentang ilmu manasik haji, beliau menyimaknya seolah-olah tidak tahu babagan manasik haji. Ini karena beliau ingin memanfaatkan majlis ilmu itu, mendapatkan diantaranya adalah doa malaikat, doa rahmat, doa ampunan, dan menjaga ketawaduan beliau tentang ilmu agama. Sebaliknya ada seorang yang selalu mencela dirinya kurang dalam belajar ilmu syar'i. Ada yang bangga dengan ilmu dia miliki, merasa sudah tinggi, tapi juga ada yang mencela dirinya karena kurang dalam belajar ilmu syar'i dan meresap dalam hatinya bahwa seberapapun yang dia hafal dan dia pahami dari ilmu, ia sebenarnya masih bodoh, merasa masih kurang. Apa yang tidak diketahuinya masih lebih jauh, lebih banyak dari yang dia ketahui. Maka ilmu syar'i itu laksana samudra. Ilmu agama itu laksana samudra yang tidak bertepi. Ya, pokoknya semakin kita belajar, semakin kita belum banyak yang kita ketahui. Kita kalau belajar ini banyak cukup. Itu semangatnya melemah. Bahkan semakin berilmu seseorang, semakin jelas kebodohannya. Bila perasaan ini ada dalam diri seseorang, maka kemauannya untuk belajar akan timbul dan semangatnya akan membara untuk mencari ilmu karena merasa kurang. Dan ilmu agama itu termasuk makanan batin, nutrisi batin. Sehingga kalau diberi siraman ilmu agama, bintanakan halal haram, sunnah wajib, batin itu menjadi segar. Sehingga ciri-ciri batin yang segar itu ketika melaksanakan perintah Allah akan rajin karena hatinya sehat.
Tapi kalau hatinya tidak sehat, ya orang tidak ada ketaatan orang kodoi, tidak ada perasaan betul, tidak ada perasaan menyesal, itu batin atau hati yang tidak sehat. Maka pada saat itu dia akan selamat dari penyakit ghurur dan ujub. Kalau dia merasa kurang babagan ilmu, merasa masih sedikit ilmu yang dia miliki, dia akan terhindar dari penyakit apa? Ghurur dan penyakit ujub, terperdaya dan bangga diri. Karena merasa kurang, masih jauh, belum apa-apanya untuk ilmu. Tapi kalau sudah, wah aku semuanya, nah ini khawatir nanti ujub, karena tidak boleh seseorang itu sedikit pun sombong, apalagi bagian ilmu. Maka akan terhindar dari ghurur dan ujub pada dirinya yang merupakan kuburan bagi semangat dan keinginannya. Nah, ini kalau ada terjangkiti penyakit ghurur, terperdaya dan ujub, ini adalah merupakan kuburan bagi semangat dan keinginannya. Kalau sudah menjaga diri, cepat puas, kuburan semangatnya, mati semangatnya. Maka hendaknya kita menjadi seorang yang selalu haus akan ilmu, butuh ilmu terus-menerus. Para ulama salaf terdahulu berusaha untuk selalu menuduh dirinya dengan perasaan kurang, menuduh dirinya supaya semangat belajar itu merasa kurang. Ini ulama dulu menuduh dirinya merasa kurang, merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim yang membenarkan kenyataan ini. Beliau berkata, seorang yang ikhlas tidak akan pernah puas dengan amalnya. Dia tidak akan puas dengan apa yang ia lakukan untuk Allah. Dia lakukan untuk Allah, ngaji, sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Merasa dia menikah belum puas dengan apa yang dia lakukan untuk Allah, walaupun hanya sekejap mata. Maka Ibnu Qayyim malu bertemu dengan Allah dengan amalnya. Dia selalu berburuk sangka pada dirinya dengan amalnya, bukan buruk sangka kepada Allah. Dan dia selalu membenci dirinya karena kurang belajar. Dia selalu berusaha agar tidak puas dengan amalannya dan tidak puas dengan dirinya karena merasa masih saja kurang untuk babagan ilmu. Ini Ibnu Qayyim yang terkenal masyhur, itu saja masih merasa kurang. Nah, diri apalagi jauh dari beliau, maka sudah selayaknya kita semangat terus belajar. Ad-Dahhak bin Muzahim ada setiap sore menangis ketika ditanya, kenapa yang menangis? Beliau menjawab, saya tidak mengetahui apakah ada amal saya yang terangkat diterima hari ini. Menangisnya itu beramal, menangis, apakah ini amalku diterima atau tidak ini? Sampai hati-hatinya beliau, supaya terhindar dari penyakit puas diri dan sombong. Ar-Rabi' bin Qasim menangis hingga membasahi jenggotnya dan berkata, kami telah menemukan orang-orang para sahabat dan tabi'in, dan kami di sisinya bagikan seorang pencuri. Malik bin Dinar berkata, apabila disebutkan orang-orang yang soleh, maka biarkan saya tidak termasuk dari celah dan celah saya. Maka ini Malik bin Dinar ini, disebut ke orang-orang soleh, ya maka biarkan saya tidak termasuk. Jangan nanti khawatirnya ada dikatakan orang soleh ternyata tidak, wah ini malah membahayakan. Nah, kalau dibilang orang soleh, dipuji, maka ucapan yang terbaik adalah alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah, bukan dulu kita. Kita ini kadang tidak pantas dipuji, masih banyak kekurangan. Apalagi kalau tahu
kekurangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, orang pantas dipuji. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kita sesuatu yang kita muliakan, betapa banyak lampu yang padam ditiup angin, betapa banyak ibadah yang rusak oleh ujub. Ibadah yang rusak sia-sia gara-gara ada penyakit ujub bangga diri. 1 jam yang digunakan oleh seseorang untuk mencela kekurangan dirinya lebih baik dari 1 jam ketika dia menyombongkan amalnya. Ketaatan yang paling membahayakan bagi seorang hamba adalah yang membuat lupa akan kejelekannya dan mengingatkan dirinya akan kebaikannya. Itu adalah membahayakan. Maka rumus supaya kita itu berbuat yang baik, kalau apa baik itu adalah lakukan dan lupakan. Jadi kalau berbuat baik, mungkin berbaik kepada Allah dengan taat, lakukan, lupakan. Dan juga kalau berbuat baik kepada semua manusia, mungkin pernah bantu, pernah ini dan itu, lakukan, tetapi jangan diingat-ingat terus. Khawatirnya nek pernah bantu ini, pernah ini, itu tahu tak nyeneng ini, tahu tak bantu-bantu, kok rado tak ngerti, ini khawatir nanti ikhlasnya kurang. Khawatirnya dia, khawatirnya balas jasa bukan untuk Allah, ini bisa merusak. Maka kalau berbuat baik, lakukan dan lupakan. Biar Allah yang akan membalasnya. Kalau berbuat baik ya sudah, berbuat baik saja. Karena Allah tidak akan mendolimi seseorang, pasti akan dibalas. Tetapi kalau kejelekan, ingat-ingat, jangan dilupakan. Supaya apa? Dapat ibroh. Kita itu ternyata kalau jelek, kemudian apa? Bertobat. Nah, ini bisa, apalagi kalau bisa jangan diulangi kejelekannya. Ini diantara perkataan para ulama. Maka ketaatan yang paling membahayakan bagi seorang hamba adalah yang membuat lupa akan kejelekannya dan mengingat terus dirinya akan kebaikannya. Wah, aku berapa baik, terus diling-diling sampai lali. Orang sing awake dhewe elek ora diteliti. Sebagian ulama salaf memperbanyak salat tahajud di waktu malam, kemudian berkata kepadanya, wahai tempat setiap kejelekan, demi Allah saya tidak pernah puas dengan diri dalam rangka menyembah Allah meski hanya sekejap. Bila kita berkata kepada saya, tetapi diriku juga misalnya telah berhasil menghafal 100 hadis, aku akan bangga, angkuh, sombong, congkak, dan menyangka diriku telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain. Maka lihatlah di atas kita yang hafalannya lebih dari 100 dan lain-lainnya. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga kita senantiasa mengkoreksi diri kita untuk jangan cepat berpuas diri dan jangan ujub dengan amal kita, nanti khawatir menjadi amal yang merontok, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha untuk ikhlas dan tawadhu dengan amal kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi